Yang lain, sekarang kita bicara tentang rumus-rumus bunga. Ya, ini kalian bacalah ini bab 4 ya, bab 4 sama bab 5 nanti, bab 5 tinggal aplikasinya, ya kan? Bunga. Rumus-rumus bunga. Ini enggak sangat sederhana ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi ketika kita bicara rumus-rumus bunga, ada beberapa simbol yang menjadi penting. Kalau itu lihat halaman 49. Yang pertama, I, menyatakan tingkat suku bunga per periode. Tingkat suku bunga. Jadi ketika kita bicara tingkat suku bunga, berarti kita bicara besar. Diskret ya, 5%, 6%, begitu ya. Baru periode. N, kita katakan periode. Saya nggak mau katakan, bisa tahun, bisa bulan. Itu menjadi sebuah penting. Baru P menyatakan sekarang, nilai sekarang. Nah, kemudian ada F, nilai yang akan datang itu nilai pada N. Ya, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai yang akan datang. Nah, kalau dia pembayaran, ada yang kita sebut atau pembayaran atau penerimaan, kewajiban pembayaran kita katakan, nah kan, atau penerimaan akhir periode, ya, yang series, yang besarnya sama, yaitu pembayaran atau penerimaan, pembayaran atau penerimaan yang series pada periode ke I yang besarnya sama. Periode ke ini nggak bisa kita katakan pada periode ke N yang besarnya sama. Nah, itu kita katakan, nah inilah kita cerita bunga. Bisa kalau kita meminjam, maka kita bicara pembayaran. Kalau kita investasi, deposito dan lain sebagainya, kita bicara A sebagai penerimaan. Inilah yang kita sebut yang penting dalam bunga. Nah, rumus-rumusnya, Anda lihat bukunya? Ada, Pak. Ada, Pak. Halaman 50. Ya, ingat? Saya mau katakan N itu periode. Tergantung kita mendefinisikan. Bisa I 12% nanti kan ini ya. I sama dengan 12% per tahun. Itu tidak sama dengan I sama dengan 1% per bulan. Ini enggak sama nih ya. Ini enggak sama ini. I sama dengan I 12%. Ini tidak sama. Ya, tidak sama. Nanti kita lihat. Jadi mana yang enggak sama? Ini periode ini, karena kita cerita periode, kita cerita waktu, itu akan mengimplikasikan nilai. Itulah cerita uang. Ngerti? Ya. Oke, kita lanjut. Lihatlah halaman 50. Ini standar aja. Kalau diketahui P untuk mencari F itu apa? Future. Nilai yang akan datang. Ya, maka rumusnya adalah
F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Kalau diketahui F, untuk mencari P, P sama dengan F kali 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. Kalau diketahui F, untuk mencari A, jadi mana itu? Kalau kita katakan, kita gambar ya, ini cerita kelihatan. Ya, kalau ini cerita P, ini cerita P kalau investasi dia ke bawah, ya kan? Maka kita akan menerima, ini namanya cash flow. Kita katakan berapalah N, kita akan terima ini, ya. Ini contoh. Nah, ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya kan. Nah, ini N, ini ataunya Pak. Ini P, ini kita sebut sebagai P, ini kita sebut sebagai A. Yang biru itu A. Jadi A. Ya kan? Yuk. A itu apa? Annual. Kalau kita investasikan sekian, berapa yang kita terima selama 10 tahun yang sama? Ini kan, ini ke ininya. Terus, paham? Bisa juga begini. Ini udah ya. Ini yang pertama. Tadi ini P. Kalau dia single pound, ini bisa, kalau dia single pound, ini P, ini F. Berapa nilainya pada tahun ke-10? Ke-10, ini single, ini F. Ya kan, tinggal dibalik-balik aja, ya kan? Nah, bisa yang diketahui P, ditanya A. Bisa yang diketahui F, ditanya P. Bisa juga yang diketahui, ya kan? Kalau diketahui kita mau terima, ini bisa sangat mungkin gini. Ini gini, kita terima F, kita nanti akan terima F pada tahun ke-10. Berapa ini? A, misalnya kan? Ini A, ini A. Ini semua bisa diketahui. Tergantung. Jadi apa yang diketahui? Ini yang diketahui P, ditanya F. Ini yang diketahui P, ditanya A. Ini yang diketahui P A, ditanya F. Ya kan? Bisa. Tergantung semua. Nah, inilah dia rumus-rumusnya. Ya, kalau diketahui P untuk mencari F, F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Terus sampai dengan ini. Nah, inilah yang diterjemahkan di dalam tabel bunga, ya kan? Sehingga ya sampai sini udah. Kalau diketahui, jadi kita lihat tabel bunga. Ya. Tabel bunga. Apa yang dimaksud dengan A per F? Ya. Diketahui A per F, A per P. Lihatlah ya, entah berapapun bunganya. Kamu lihat konsisten kita. Coba lihat. I sama dengan 6%. A per F, A per P, A per G, A dan seterusnya, ya kan? Ya, dan seterusnya. Nah, kalau ini ceritanya, ya kan? Yang A per F itu adalah komponen dari ya berapa nilai A
yang ini tadi yang belakangnya, berapa nilai A kalau diketahuinya F. Jadi kalau diketahui A untuk mencari F sama dengan A bla bla bla. Yang nomor 5, A kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I. Nah, jadi nanti ini diformulasikan menjadi ya semua ini. Kalau P sama dengan F dikali apa dia? Kalau P dikali ini artinya apa? Berapa P kalau diketahui F dengan suku bunga tertentu, ya? Maka kita lihat, ya. Kita lihat di tabel bunga, ya kan? Maka kalau diketahui F, maka selalu yang diketahui di belakang. Ngerti nggak? Kita lihatlah P per F. Jadi ini P sama dengan F. Kalau dalam hitungan ini disebut sebagai I kali 1 tambah I pangkat N yang ini. Ya kan? Ya, I sama dengan P sama dengan F dikali I1 tambah ini. Nah, ini sama dengan yang ini F dikali dalam perhitungan, lihat kan? F dikali lihat di sini apa yang harus kita ketahui, ya, dikali P per F, ya kan, ya, P per F I N. Nah, inilah I per 1 tambah I pangkat N itu sama dengan P per F I N. Coba kalau kita lihat, mau misalnya diketahui I-nya 6%, M-nya 10. Nah, berapa P per F I N? Kita lihatlah P per F I N. Kita lihat I di atas 6, kita cari N-nya 10. Berapa dia? Di tabel. Hah? Tabelnya berapa? Berapa nilainya? 0,5584. 0,5584. 0,55 ini sama dengan 0,5584. Jadi dia kan sama. Kalau mau kita buat dalam rumus formulasi, ini adalah sama dengan F dikali tadi 6%, 0,06 per 1 tambah 0,06 pangkat 10. berapa tadi? Kita mau tahu 10. Nah, besarnya ini 0,5584. Maka dia tinggal kalikan aja. F sama dengan P per F I N. Kita tinggal lihat I-nya, tinggal N. Paham? Semua kayak gitu. Kalau diketahui F mencari P seperti itu. Kalau diketahui F mencari A, maka A sama dengan F dikali A per F. Lihat ini kan. F sama dengan A per F. Itu misalnya kan. Nah, tinggal lihat ininya. Di kolom-kolomnya kan. Di kolom keberapa dia? Kalau A per F, kolom pertama. Kolom kedua. A per P, kolom ketiga. Ini kan yang maksudnya yang diketahui, yang mau ditanya A. Kolom keempat sampai kolom keempat sampai kolom keenam yang mau diketahui adalah P. Ya, jadi kolom keempat P per F. Yang ditanya adalah P, kalau diketahui F. P per A, yang ditanya adalah P, yang diketahui adalah A. P
per G, G ini maksudnya gradien. Dia menaik dengan teratur. Misalnya pengeluaran. Jadi apa yang dimaksud dengan kalau ini A, ini misalnya menjadi 2A. Ya kan? Ini jadi ini G, ini 2G. Ini 3G. Dia naik secara teratur. Naiknya sebesar G dengan pertambahan per periode sesuai dengan ini. Itu kalau diketahui G, ya kan? Biasanya ini untuk perawatan kendaraan. Nah, itulah rumus-rumus tentang tabel bunga. Nah, kalau kita lihat sangat sederhana simbol-simbol fungsionalnya. Ya, jadi lihat anunya. Halaman 55. Jadi F per P IN adalah single pane compound, ya. Itu maksudnya mau ditanya F diketahui P untuk I tertentu. Dan ini dia tadi yang saya bilang. Rumus ini digantikan dengan ini, ya. Dengan ini. Sama A per P. Saya pikir itu sangat sederhana, ya. Sangat sederhana. Nah, nanti kita lihat. Kita lihat halaman 57. Ya. Halaman 57. Ini contoh. Contoh halaman 57. Oh, nggak salah. Ya, boleh. Hubungan di antara faktor-faktor bunga, ya. Dalam menggunakan tabel-tabel bunga, ya. Contoh yang diberikan ini menggunakan I sama dengan 6% dan N sama dengan 5. Lihatlah I atasnya 6, N 5. Apa yang mau ditanya? Kalau A per F, maka nilainya 0,17740. Kalau P yang mau ditanya, maka kita tanya diketahui F, maka P per F. Nilainya menjadi 0,7473. P per F, lihat, 6%, 5. Jadi 1 per 13382. 0,7473. Nah, ini udah tinggal lihat tabel aja. Iya kan? Nah, paham? Nah, bagaimana kalau ditanya nih, bunga majemuk 1000 ya dimajemukkan. Nah, kalau majemuk beda lagi, ya. Majemuk ini sangat berbeda, ya. Bunga majemuk, bunga dibungakan, ya kan? Jadi ini artinya apa? Selama 1000, ya, 5 tahun. Jadi tahun pertama 1000, 1, 2, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ya, tetap dia lihat. Jadi kalau dibungakan nggak sama, ya. 5% selama 6% selama 5 tahun, tapi dia tiap tahun beda dia. Ya, bunganya bunga majemuk dihitungnya 1% per tahun, ya kan? Maka kita lihatlah ini 1% per tahun. Berapa nilainya? Lihatlah ini. Jadi F per P dikali F per P A6 1, N-nya 1, ya kan? Ya, F per P lihat 1, kita lihat ini kan kalau 1 1,06, 2 1,124, ya kan? Itu kalau 5 tahun. Tapi hitungan bunganya 1% 1 tahun. Jadi bunganya jadi nggak sama, saya bilang kan. 12% 1 tahun per tahun itu
tidak sama dengan 1% Per bulan. per bulan. Karena kita cerita bulan, dapat bunga totalnya menjadi bunga berikut waktu kayak pembayaran kita kemarin. Nah, itu kalau dimajemukkan, ya. Itu cerita ininya. Nah, kalau gradien tadi kita katakan dia naik 1 tahun, satu tahun. Nah, kita lihat contoh-contoh, ya. Contoh bab 5, ya kan? Contoh 51. Ini contoh kan? Jika 1000 51 kan? Jika 1000 diinvestasikan dengan bunga majemuk 6% pada 1 Januari 1977, ya kan? Berapa akan diperoleh pada 1 Januari 1987? Ya kan? Ini artinya apa? N-nya sama dengan 10. Ya kan? I-nya berapa? I-nya 7, I-nya 6%, N-nya 10. Berapa? Berarti F sama dengan, ya kan? P dikali F per P I N, ya kan? F per P berapa? Kalau 10, 1,791. Lihat yang ini, F per P, 10, 1,791. Ya kan? Ini dia. Paham? Di sini konvensional ini udah dibulatkan. Itu hanya ada lain ini, lain bunga. Nah, sangat sederhana. Lihat contoh 1. Halo? Halo, Pak. Dengar kan? Dengar, Pak. Nah, bisa. Jadi itulah contoh nomor 1. Kalau nomor 2 kita lihat. Berapa yang harus Anda investasikan dengan bunga 6% pada Januari 1981 untuk memperoleh 1.791 pada 1 Januari 1987. Jadi diketahui F, ya kan? F-nya 1.791. Ya kan? Berapa P? Maka P sama dengan F dikali P per F I N. Paham? Paham, Pak. Ya kan? P sama dengan F kali P per F I N. Ya, lihatlah berapa F P per F. Lihat P kan P berapa yang kita investasikan sekarang? Ya kan? 0 kalau N-nya tadi 6 tahun. 7, berapa? 7050. 7050. Jadi F P sama dengan F dikali apa? P per F I N. N. 1791. Ya, P per F I N 0,750 kali 0,7050. Ya. Berapa nilainya? Sama dengan, nah kan sangat berbeda nomor 1 sama nomor 2. Lihatlah, nomor 1 sama nomor 2 kan beda. Sama-sama dia. Ya, ini menjadi 1263. Lihat kan? Lihat nggak perbedaan nomor 1 sama nomor 2? Hah? Di ini upgrade kayaknya. Lihat nggak? Contoh 1 sama contoh nomor 2. Hah? Yang ditanya yang pertama 1000 diinvestasikan. Itulah perbedaannya adalah Jalan. itulah nilai uang atas
Waktu. Coba kamu lihat. Sama-sama dia 1.791. Tapi kalau kita cerita, kita investasikan dengan bunga. Investasikan artinya kan gini, kita ke ini, ya. Ini nanti kita dapat, ini lebih kecil lah kita buat. Nah, inilah dia, F. Tapi kalau yang ini, kalau yang nomor 2, berapa yang harus Anda investasikan dengan bunga 6% pada Januari 1981? Ini dia. Supaya kita dapat sama-sama 1791. Ya. Ini 1.283. Di mana perbedaannya? Ya. Di mana perbedaannya? Hah? Inilah yang menyatakan waktu ini nilai sekarang, ya kan, nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Lihat ini, berbeda kan? Ini nggak sama, tapi ini Sama. Ini sama. Itulah yang menyatakan nilai uang atas waktu, ya kan? Nah, terus ya kalau kita lihat contoh mana lagi? Contoh nomor 56. Berapa yang harus ditabungkan dengan bunga 6% tiap tahun selama 7 tahun untuk memperoleh dana sebesar 1.504, ya kan? 7 tahun. Jadi ini gambarnya, ya, 5 anak. Artinya dia bilang gini, kalau gambar ini, berapa yang harus ditabungkan dengan bunga 6% tiap tahun selama 7 tahun? Ya, gini dia, 7. Ya, yang 0, 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya. Nah, ini ceritanya gini. Berapa yang harus kita investasikan tiap tahun? Rata tiap ini. Nah, kita bayar tiap ini. Nah, ini juga kita samakan. Ini A. Nanti kita terima. Kita sudah tentukan di sini. Di sini 1.504. Ya kan? Nah, ini F. Ini A. Ya. Jadi A sama dengan F dikali A per F I N. Ya kan? Berapa? F-nya 1.504. A per F, I-nya 6%. Waktunya 7 tahun, 7. Nah, lihatlah ini. A per F, ya, 6%. Lihat 7. 0,1114. Ya. 0,11914. Jadi 1.504 dikali 0,11914. Ini cerita ini. Jadi dia kira-kira akan menerima, tapi kita masukkan. Nanti ini kita terima, tapi kita harus masukkan sekarang. Inilah jualannya orang apa? Orang asuransi. Nanti kau dapat sekian tahun, ini pada umumnya kau kasihlah tiap bulan atau tiap ini sekian, kan? Yang ngerinya tiap bulan atau per 3 bulan, ini kan? Nah, itu nomor 56, ya kan? Terus ini, berapa yang harus Anda tabungkan dengan bunga 6% agar dapat mengambil
setiap akhir tahun sebesar 1.792 selama 7 tahun. Berapa yang harus Anda tabungkan? Tanya P. Supaya, jadi gambarnya gini. Anda harus tabungkan. Ya kan? Jadi kalau penerimaan ke atas, investasi ke bawah, bayar ke bawah. Ini dia gini. P. Ya kan? Ini tahun ke 0. Ya kan? Tahun ke 1 kita terima. Berapa tahun nih? Selama 7 tahun. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ditanya P supaya kita terima nanti A. Ya kan? Berarti ya P sama dengan A dikali A per P gitu. Hah? P sama dengan A kali A per P I N. Ya kan? Ya, Pak. Nah, inilah berapa? Ya, yang mau kita terima berapa? 179,2. A per P, I-nya 6, N-nya 6. Ya kan? Ya, oh I-nya, N-nya tuh 7. Ya. Kita lihatlah A per P. A